kita kesampingkan dulu soal mobil. Sekarang kita fokus ke motor, khususnya motor listrik. Nah, yang namanya motor listrik itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh lagi, terutama di negara-negara Eropa dan negara Asia, di China, yang mana motor listrik itu udah membudaya banget gitu ya. Yang namanya motor listrik itu udah menjadi alat transportasi yang baik di dalam perkotaan. Kenapa? Karena motor listrik itu udah bebas polusi, hemat bahan bakar bensin, karena ya pakai listrik. Ya intinya sih bikin kualitas hidup lebih baik. Nah, ini kebetulan saya ada motor listrik dari brand New. Namanya ini New Smart Electric Motorcycle yang tipenya MQI. Yuk kita lihat. Yang namanya brand New ini adalah brand nomor 1 khusus motor listrik di Eropa. Jadi kualitasnya tuh udah pasti bagus. Dan ini udah resmi di Indonesia, makanya saya punya satu. Dan ini saya ambil yang warna putih. Oke, kita langsung lihat aja. Penampakannya kayak begini. Oke, sebentar kita buka dulu aja ya ininya ya, plastik-plastiknya, biar enak gitu ya dilihatnya. Kita taruh situ dulu. Kemudian ini juga nih speedometernya kita kletek dulu ya, biar mantap. Ya, jadi secara keseluruhan desainnya itu modern banget. Saya suka. Nih kita lihat dari windshieldnya aja, walaupun ini kecil tapi kelihatannya tuh apa ya, sport gitu ya. Kemudian di sini ada logonya New. Kemudian di sini ada lampunya. Lampunya ini udah modern banget, menggunakan teknologi Smart LED System dengan halo. Keren banget. Udah gitu kita lihat di sini penampakan roda depannya. Udah rem cakram loh. Mantep ini. Kita lihat tuh di dari samping kayak begini. Wah, ini bukan abal-abal loh. Oke, kita lihat lagi ke sini. Jadi penampakan di sini stangnya, sisi kanan di sini ada buat ngegas. Ngegasnya itu nggak terlalu susah kayak motor bensin ya, tapi ini motor listrik itu lebih enteng gitu. Sekali dingin aja kayaknya udah langsung seng jalan. Dan ini ada buat remnya, dan di sini ada buat atur percepatan, mode percepatan, pelan, sedang atau kenceng. Nah, di sini ada lampu hazard. Kemudian di sini ada tombol buat kalau kita siap jalan. Kemudian di sebelah kiri ini ada tombol buat nyalain lampu, lampu kecil, lampu besar. Dan di sini ada buat settingan lampu sen kiri dan kanan. Kemudian di sini ada tombol untuk klakson, dan di sini ada tombol cruise. Keren kan? Nggak hanya mobil aja yang punya fitur cruise, tapi motor listrik juga ada. Yang artinya kalau kita berkendara misalkan dalam 40 km per jam, kita mau stabil aja, tinggal pencet ini dia langsung stabil. Saat kalau kita rem akan normal lagi. Keren banget. Dan speedometernya kayak begini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada buat tempat masukin kunci, buat on atau open ke bagasinya. Dan di sini ada buat ada USB. Buat ngecas nih, keren. Kemudian di sini ada buat gantungan kalau kita mau belanjaan, di sini bisa. Dan di sini ada lubang juga buat ke smartphone kita, misalkan taruh di sini gitu. Keren kan? Sambil taruh power bank juga bisa. Ini udah terbuat dari karet, bagus punya kualitasnya. Kemudian kita lihat di sini bodinya seperti ini, dan ini adalah logonya. Dan behelnya ini manis banget, bikin kayak kesan tambah sporty gitu sih motor listrik ini. Kemudian lampunya tuh saya suka banget ya. Ini detail banget sih lampunya. Nggak hanya cuma merah sama kuning aja, cuman merahnya tuh dalamnya ada detail-detail lagi tuh. Ini setiap detailnya ada lampunya. Keren banget. Lampu kayak gini tuh saya suka banget tuh. Penampakan dari ban belakangnya yang udah menggunakan teknologi Bosch. Dan ini buat sandaran kaki. Kita copot dulu ya busanya. Seperti ini. Kita bisa buka. Tak. Sep. Mantep kan. Sep. Oke, sekarang kita langsung nyalain aja. Saya ada kuncinya nih. Kuncinya kayak seperti ini. Ada kayak buat alarmnya, ngebuka, ngelok, dan kita coba masukin aja langsung.
set, on, speedometer langsung nyala. Ini ada indikator buat baterainya, kapasitasnya tinggal berapa. Di sini buat indikator kilometer per jamnya. Di sini ada mode percepatan, mode 1, mode 2, mode 3. Di sini ada jam, di sini ada GPS. Wah, mantep ya. Dan ini bisa terhubung dengan aplikasi. Jadi dari aplikasi kita bisa tahu udah berapa kilometer, udah berapa baterainya, dan udah jalan kemana aja. Semua track record itu terekam di aplikasi. Oke, langsung kita buka bagasinya aja ya. Kita open, kebuka. Penampakan bagasinya seperti ini, cukup lapang juga, obeng dan tang. Kemudian ada ini buat ngecas si motor listrik ini, bisa dicas langsung sambung ke colokan listrik di rumah. Nanti kita tes ya. Kemudian di sini, nah di sini udah disiapin plat nomor. Jadi motor listrik ini udah bisa berkendara di jalan raya seperti motor biasa karena udah bisa memiliki plat nomor dan BPKB dan STNK sebagainya. Dan ini kita dapat paket ini, dan ini dia tuh, dapat sepaket kunci yang udah saya pegang tadi, dan ini dapat backupnya. Dan di sini juga dapat kayak semacam apa ya? Oke, buku petunjuk pengguna, user manual. Oke, mantap nih. Nggak kayak handphone, tapi motor listrik juga ada buku panduannya. Mantap. Oke, lalu di sini ada buat tadi lubang buat ngecas pakai si kabel tadi. Dari colokan sambungan ke rumah, listrik di rumah, langsung colok ke sini aja. Udah. Dalam waktu sekitar 6 jam udah terisi penuh. Dan bisa dipakai untuk seharian. Dan kita langsung, oh ya, di sini ada barcode. Kalau kita mau menggunakan aplikasi, kita scan aja barcode ini, nanti si aplikasi akan nge-request ke pusat untuk si motor listrik ini bisa terkoneksi sama aplikasi kita. Oke. Nah, sekarang saya mau jelasin mengenai apa aja sih yang di sini. Kita lihat ke displaynya nih. Pertama saya nyalain sini. Tetap langsung si displaynya nyala. Nah, ini tadi ada mode percepatan ya, mode 1, mode 2, mode 3. Kontrolnya dari sini. Nih ada minus plus. Kalau kita plus, dia akan naik ke mode 2. Kita plus lagi, naik mode 3. Ini percepatan aja. Kalau kita mau pelan-pelan aja, ya kita pilih ke mode yang paling kecil, mode 1. Kalau saya sih suka mode 3 ya, kenceng loh. Kemudian di sini ada lampu hazard. Nah, ini nih jarang kan motor punya lampu hazard. Jadi nggak hanya di mobil aja, maka lampu hazardnya bisa menyala. Padahal ini sebuah motor loh, motor listrik tapi ya. Oke, kita matiin lagi. Dan di sebelah ini juga yang ada tombol hijau ini, sebelum kita tekan motor ini belum bisa melaju ya. Kita tekan, setelah saya tekan ya, 1 detik, cek di sini langsung muncul tulisannya ready, yang artinya motor ini udah bisa digeber. Oke, dan di sebelah kiri ini ada tombol buat pengaturan nyalain lampu. Ini lampu kecil, lampu besar. Lampu kecil udah otomatis nyala, dan ini lampu sen kiri. Ada bunyinya ya, dan bunyinya nanti bisa di custom. Ada beberapa bunyi. Ini sen kanan. Ini klaksonnya. Nah, sekarang sudah pakai helm dan siap mengejalanin si motor listrik ini dari New Smart Electric Motorcycle NQi. Saya gas nih. Oh, ban belakang mestinya nyala ya. Ban belakang mesti muter. Wih, nggak ada suaranya loh. Keren kan? Waduh, bisa melaju, bisa kencang tapi nggak ada suara. Mantap. Oke, langsung aja. Ya, kita mulai. Wuhu, mantap. Wuhu.
ini ternyata benar-benar asik banget ya motor listrik itu. Nggak ada suaranya tapi nyengseng, maknya lengseng gitu. Jadi yang saya suka dari motor listrik New Smart Electric Motorcycle ini adalah yang tipenya NQi. Dia ini desainnya tuh modern pertama. Kedua, cara pakainya nggak ribet, gampang dimengerti sama orang awam sekalipun. Udah gitu, ini comfort banget, nyaman banget, dan bisa ngebut. Apalagi percepatannya di mode ketiga. Wah, udah kenceng banget, udah kayak motor beneran aja. Wuz, mantep. Jadi kalau kamu yang mau berminat beli motor ini, New Smart Electric Motorcycle ini, kamu bisa berkunjung ke 6 toko resmi dari New Smart Electric Motorcycle ini yang ada di Jakarta. Infonya kamu bisa lihat di kolom deskripsi video nih guys. Oke, demikian gitu aja. Jadi motor listrik ini saya berharap kita semua beralih ke motor listrik karena tidak polusi dan hemat bahan bakar karena cuma pakai listrik aja, dan nyaman. Mantap pokoknya, harus. Oke, gitu aja. Semoga kamu beli ya, ikutan supaya kita bisa konvoy bareng-bareng. Mantap, bye.